Bab 77. Murid Master Lin. Hal yang dilakukan warrior yang akhirnya dari tim penjaga keamanan kota Anan dilaporkan pada kepala kota Jingzhou. Ronald Ma sebagai wakil kepala kota Jingzhou seketika emosi. Warrior yang tidak hanya memusnahkan keluarga Liu kota Anan, juga di depan umum membunuh kepala kota Anan, ini berani sudah tidak menganggap penting hukum kekaisaran Qin. Tentu saja yang paling penting adalah kepala kota Anan adalah orang dia. Dia segera mengutus orang pergi melapor cabang perserikatan Master Rune kota Jingzhou untuk menghukum pelaku ini. Pengurus cabang perserikatan Master Rune Jingzhou setelah memeriksa data warrior yang mengetahui warrior yang adalah murid Master Lin, awalnya berniat menangkap warrior yang pun hilang. Jangan bercanda, menyuruh dia menghukum murid Master Lin. Dia memang memiliki hak untuk menghukum warrior yang, tapi demi keluarga Liu dan kepala kota kecil yang tidak berhubungan dengan dia menyinggung Master Lin. Otak dia masih normal. Jadi, pengurus ini pun mulai bertele-tele, mengatakan warrior yang bukan berada di wilayah kekuasaan dia, menyuruh Ronald Ma pergi ke kota Chaoyang. Melihat pengurus cabang perserikatan Master Rune menolak, Ronald Ma pun mengamuk, tapi dia juga tidak berani mengamuk pada orang cabang perserikatan Master Rune. Dia pergi begitu saja, hati juga tidak puas, jadi dia pergi mencari pengurus kota Chaoyang. Hanya saja setelah Ronald Ma datang menjelaskan tujuannya, pengurus kota Chaoyang langsung diam, lalu mengusirnya. Maaf, aku tidak berhak menghukum warrior yang dia bernaung langsung di kota kekaisaran. Kamu harus pergi ke kota kekaisaran. Kali ini Ronald Ma tidak marah. Bisa menjadi wakil kepala kota, dia tentu tidak bodoh. Dia mengerti warrior yang sebagai Master Rune level 4 memiliki status yang luar biasa. Jadi setelah itu dia mencari tahu status warrior yang pada pengurus kota Chaoyang ini. Dia adalah murid dari Master Sandy Lin. Setelah itu, pengurus tersebut kembali ke ruangannya. Mendengar perkataan ini, Ronald Ma pun terdiam cukup lama, keringat dingin pun bercucuran. Oh Tuhan, dirinya malah mencari orang menghukum murid Master Lin, dirinya sedang cari mati. Jangankan dia hanya wakil ketua kota besar, meskipun adipati yang memegang hak kekuatan militer Jingzhou, juga tidak berani menyinggung Sandy Lin. Tapi dirinya sebelumnya terus mencari orang untuk menghukum warrior yang, ini sama saja pergi mencari mati. Tapi hal ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja, karena warrior yang di depan umum membunuh kepala kota Anan dan memusnahkan keluarga besar. Jika dirinya tidak menangani masalah ini, maka kekaisaran Qin pasti tidak akan mengampuni dia, dan jika dirinya terus mempermasalahkan hal ini, maka orang dari perserikatan Master Rune akan memanfaatkan hubungan relasi mereka di kekaisaran Qin membunuh dia. Sekarang dia tidak tahu harus bagaimana, menyerahkan masalah ini kepada atasan, karena dia juga merupakan orang yang paling atas. Meskipun di Jingzhou masih ada satu sang penguasa yang sebenarnya, tapi dia tidak berani melaporkan masalah ini kepada dia. Jika sampai dia menangani masalah ini berarti dirinya sangat tidak berguna. Sekarang semua yang dilakukan salah. Keluar dari perserikatan Master Rune, di depan pintu, Ronald Ma semakin berpikir semakin pusing, akhirnya mengamuk, brengsek, kalian hanya kepala kota kecil dan keluarga kecil malah berani mencari masalah dengan murid Master Lin, kalian mau mati jangan tarik aku juga. Aku sudah susah payah menjadi wakil kepala kota ini. Meskipun marah, Ronald Ma akhirnya pergi ke pusat utama perserikatan Master Rune di kota kekaisaran mencari Sandy Lin. Kali ini dia tidak mengatakan ingin menghukum warrior yang, melainkan hanya menceritakan semua hal yang dilakukan warrior yang di kota Anan. Tentu saja dia tidak berani memalsukan. Setelah itu, dia pun dengan tenang menunggu balasan dari Master Lin. Menunggu cukup lama,
Master Lin yang di depannya masih tidak berbicara. Dia mengangkat kepala melihat, dia hampir emosi, karena Master Lin di depannya malah tertidur. Menahan rasa marah ini, Ronald Ma dengan nada kecil berkata, "Master Lin, menurutmu masalah ini?" "Hoam." Sandy Lin membuka matanya, melihat sekitar lalu mengelus sepasang matanya, dengan muka bingung berkata pada Ronald Ma, "Siapa kamu?" Kelopak Ronald Ma pun berdenyut, api amarah semakin membara, menghirup napas dalam-dalam, menahan amarah ini, dia kembali menceritakan segala kejadian. Mendengar cerita Ronald Ma, Sandy Lin mengerutkan kening dan berkata, dia beraninya menimbulkan kekacauan sebesar ini di kota Anan, brengsek sekali. "Kamu tenang saja, aku tidak akan melindungi dia, aku akan pergi membawa dia kembali, lalu baik-baik mendidiknya, benar-benar keterlaluan." Selesai. Ronald Ma pun tercengang, dan berkata, "Master Lin, berdasarkan hukum Kekaisaran Qin." Sandy Lin mendadak berdiri, sedikit marah dan berkata, "Bukannya aku sudah mengatakan, aku akan menghukumnya, kamu mau bagaimana lagi? Kamu ingin memaksa murid aku mati ya?" "Iya." Sambil berkata, energi hitam keluar dari badannya, bagaikan gunung yang akan meledak. Ronald Ma langsung mundur dan berkata, "Master Lin jangan marah, aku bukan bermaksud demikian. Karena aku perlu memberikan penjelasan kepada atasan aku." Sandy Lin mendengus dan berkata, "Kamu tidak perlu memberi penjelasan, aku akan mencari Stephen Lee Perdana Menteri kalian untuk menyelesaikan hal ini, kamu pergi saja." Mendengar ini, Ronald Ma pun merasa lega dan berkata, "Aku pamit." Setelah itu memutar badan pergi, seumur hidup dia tidak ingin berhubungan dengan Master Rune. Melihat Ronald Ma pergi, Sandy Lin pun tertawa dan berkata, "Orang ini mirip seperti Bona, bukan orang yang patuh." Meskipun Sandy Lin tidak pernah berjumpa dengan warrior Yang, tapi dia sudah mengangkat warrior Yang sebagai muridnya. Bukan karena talenta warrior Yang, melainkan karena warrior Yang di Sekte Pedang menolong Bona. Di dalam hatinya, Bona lebih penting dari segalanya, meskipun warrior Yang bukan Master Rune atau muridnya, hanya orang biasa, dia juga akan keluar untuk menolong warrior Yang. Karena warrior Yang pernah menolong Bona. Setelah berpisah dengan Renita mereka, warrior Yang di kota Anan mengumpulkan banyak informasi tentang Istana Bunga. Setelah menghabiskan 1 hari, warrior Yang tidak berlama-lama melalui formasi pengirim kembali ke Sekte Pedang. Setelah sampai di Sekte Pedang, warrior Yang ingin pergi mencari Sheila King dan Fanny. Tapi dia tidak tahu Sheila King dan Fanny tinggal di mana, dia hanya bisa pergi ke lembah King Feng. Di atas batu raksasa, warrior Yang memanggil keluar bocah kecil, lalu memberikan buah suling yang didapatkan dari Snow King kepada dia. Dia penasaran dengan kegunaan buah suling ini, bisa membuat bocah kecil ini sampai ingin keluar merebut. Melihat buah ini, bocah kecil langsung memeluknya, kepala mengelus-elus di buah, membuka mulut lalu ingin memakannya, tapi sepertinya teringat sesuatu, dia menutup mulut, seperti merasa malu. Melihat ekspresi bocah kecil ini, warrior Yang pun tersenyum, "Kalau suka, makan saja." Bocah kecil menggeleng kepala, berubah menjadi cahaya ungu masuk ke dalam pusaran energi warrior Yang, lalu warrior Yang pun tercengang, lalu meletakkan buah suling ke dalam kolam energi hitam yang ada di pusaran pusat energi warrior Yang. "Bocah kecil, apa yang kamu lakukan?" tanya warrior Yang melihat perbuatan bocah kecil ini. Bocah kecil ini pun menari-nari, meskipun sangat sulit untuk dimengerti, tapi akhirnya warrior Yang mengerti. Dia pun bertanya, "Kamu ingin mengatakan, menanam bibit ini di sini, kedepannya akan berbuah lebih banyak?" Macan tutul ungu bahagia mengangguk kepala. Warrior Yang pun tidak berdaya,
bocah kecil ini benar-benar nakal. Tapi dia juga tidak melarang, asalkan bocah kecil ini bahagia, segalanya terserah dia. Tidak memedulikan bocah kecil ini, warrior yang pun mengeluarkan kotak pedang yang diberikan Bona padanya. Melihat garis rune yang ada di permukaan pedang, warrior yang pun ragu-ragu lalu memasukkan energi hitam ke dalamnya. Energi hitam baru masuk ke dalam, garis rune yang ada di permukaan pun menyala. Garis-garis ini seolah-olah hidup dan bergerak cepat di permukaan kota. Tiba-tiba, 36 pedang level kuning kelas atas pun keluar dari kotak pedang membentuk cahaya pedang melayang di langit hutan. 36 buah pedang saling menyambung membentuk bentuk lingkaran di udara. 36 pedang ini pun berputar cepat, lalu mendadak menusuk ke bawah, menancap di permukaan lantai hutan. Duar, duar, duar. Terdengar suara ledakan yang kuat, bumi bergoyang, daun-daun kering pun berterbangan di udara. Kemudian, 36 pedang ini pun mulai memancarkan cahaya di dalam hutan. Tidak lama kemudian, hutan itu pun menjadi tanah datar yang kosong. Melihat tanah datar yang kosong ini, warrior yang pun dengan nada pelan berkata, formasi pedang yang kuat sekali. Kekuatan formasi pedang ini membuat warrior yang kaget. Dia percaya, meskipun keterampilan pedang level hitam kelas atas juga tidak memiliki kekuatan sekuat formasi pedang ini, yang paling penting teknik pedang spiritual dan jari energi pedang, pasti tidak memiliki kekuatan sekuat formasi pedang ini. Tapi, kelemahan dari formasi pedang ini adalah sangat menguras energi hitam. Hanya saat menggerakkan formasi pedang, dia harus terus memasukkan energi hitam ke dalamnya. Formasi pedang ini baru bisa aktif. Seperti sekarang, hanya dalam waktu singkat, energi hitam yang ada di dalam tubuhnya sudah habis terkuras. Warrior yang pun segera menghentikan. Di saat dia berhenti, 36 pedang yang menari-nari di langit pun berhenti, lalu terbang kembali ke kotak pedang. Kedepannya, ini bisa menjadi jurus untuk menyelamatkan nyawa yang paling terakhir, kata warrior yang sambil melihat kotak pedang yang ada di tangannya. Cahaya ungu berpancar, macan tutul ungu muncul di depan warrior yang. Cakar imut macan tutul ungu ini menunjuk kotak pedang warrior yang, lalu menunjuk ke arah bagian perut warrior yang. Kamu mengatakan, masuk kotak pedang ini ke dalam pusaran pusat energi? Tanya warrior yang tercengang. Macan tutul ungu mengangguk kepalanya. Warrior yang pun ragu-ragu sejenak lalu mengangguk kepala, tapi dia merasa bingung karena dia tidak tahu bagaimana memasukkan barang ke dalam pusat energi. Akhirnya hanya bisa memandang bocah kecil ini, kamu bantu aku masukkan ke dalam. Bocah kecil mengangguk kepala, mengayunkan cakar kecilnya, bersama kotak pedang warrior yang masuk ke dalam pusaran energi warrior yang. Melihat langit mulai terang, warrior yang dengan nada pelan berkata, harus pergi ke pavilion teknik jurus, mencari apakah ada teknik pemurnian tubuh, aku harus segera mencapai alam bawaan. Ibu, kamu harus menunggu aku. Bersambung.